Saya meninggalkan anak kembar saya bersama Diah Anindira dan pergi menyelesaikan urusan bisnis penting. Beberapa jam kemudian, ketika saya membuka pintu apartemen, saya berhenti sepenuhnya tanpa mampu bergerak. Diah Anindira sedang berbaring di lantai ruang tamu dengan anak perempuan saya dan anak laki-laki saya di atas tubuhnya. Dan ketiganya tertawa bersama seolah dunia di luar tidak ada lagi. Saya menjatuhkan tas kerja di lobi dan melonggarkan dasi dengan gerakan otomatis. Gerakan khas seorang pria yang memikul beban seharian di pundaknya namun merasa beban terbesar justru ada di dalam dadanya. Rapat tadi berlangsung selama 5 jam, para mitra telah menyetujui proses merger, angka-angka sesuai rencana. Semuanya berjalan tepat seperti yang direncanakan. Tetapi saat saya naik lift menuju apartemen saya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, saya merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh kontrak manapun. Saya adalah pendiri Prasetyo Capital Management, salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di negara ini. Usia saya 38 tahun, memiliki 2 anak kembar berusia 14 bulan, tinggal di apartemen seluas 400 meter persegi di pusat bisnis elit, dan menjalani kehidupan yang dari luar tampak sempurna. Namun saya tahu dengan kejernihan pahit yang hanya lahir dari penderitaan panjang, bahwa kata sempurna adalah kata terakhir yang pantas menggambarkan apartemen itu sejak Mira Kartika meninggal. Mira Kartika adalah ibu dari anak kembar saya, pasangan hidup saya selama 7 tahun, perempuan yang tertawa terbahak-bahak ketika sesuatu benar-benar lucu, yang bisa berdebat politik jam 2 pagi dengan energi yang sama seperti saat ia bernyanyi menenangkan bayi di tengah malam, yang selalu berkata bahwa uang hanyalah alat dan bukan tujuan, dan yang pergi secara tiba-tiba 8 bulan lalu karena komplikasi pasca melahirkan yang tidak pernah diperkirakan dokter manapun, meninggalkan saya. Dengan 2 bayi berusia 2 bulan dan rasa sakit yang tidak tahu bagaimana saya pikul tanpa terjatuh. Bulan-bulan pertama terasa seperti kekacauan yang masih terkontrol. Saya mempekerjakan seorang pengasuh, lalu pengasuh lain, lalu yang ketiga, tetapi tidak ada yang bertahan lebih dari 3 minggu karena kedua bayi itu sering menangis bersamaan, jarang tidur, dan siapapun tanpa kesabaran tulus tidak sanggup mengikuti ritmenya. Asisten saya, Tania Wulandari, yang pertama kali menyebut nama Diah Anindira, katanya Diah Anindira pernah merawat anak sepupunya selama 2 tahun dan berbeda dari yang lain. Dan dalam batas kelelahan, saya langsung merekrutnya tanpa wawancara panjang. Hanya melihat riwayat hidup, memeriksa referensi, menanyakan 3 hal dasar lalu berkata bahwa ia bisa mulai bekerja hari Senin. Diah Anindira berusia 29 tahun, berambut gelap yang selalu diikat rapi, mengenakan seragam hitam berkerah putih, dengan tangan yang tak pernah berhenti bekerja dan cara memandang anak kembar saya yang belum pernah saya lihat pada pengasuh manapun sebelumnya. Ia tidak memandang mereka sebagai tugas, melainkan sebagai 2 pribadi kecil yang nyata dengan karakter masing-masing, bukan sekadar bayi yang harus dikelola. Sejak minggu pertama, tangisan mereka tidak lagi seintens sebelumnya. Raka Mahendra, anak laki-laki saya yang biasanya gelisah sepanjang sore, mulai tertidur di pelukannya tanpa perlawanan, dan Larasati Mahendra, anak perempuan saya yang cemburu pada siapapun yang mendekati saudaranya, mulai duduk di samping Diah Anindira dengan tenang, membuat saya terdiam setiap kali pulang dan melihat pemandangan itu. Saya hampir selalu pulang larut, dan Diah Anindira tetap bekerja sampai pukul 8, kadang sampai 9 jika rapat saya molor, dan saya membayar lembur tanpa pernah mempertanyakannya. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta pulang lebih cepat, dan tidak pernah datang terlambat. Ada martabat dalam cara ia menjalankan pekerjaannya yang saya sadari tetapi sulit saya beri nama. Ia tidak berpura-pura bahwa apartemen itu miliknya, tetapi juga tidak bersikap seolah dirinya tak terlihat. Ia hadir sepenuhnya di sana dan melakukan segala sesuatu dengan perhatian yang melampaui apapun yang bisa dituntut oleh sebuah kontrak. Suatu kali saya pulang dan mendapati anak laki-laki saya, Raka Mahendra, memiliki goresan kecil di lutut yang terjadi sore itu. Diah Anindira sudah membersihkannya, mengoleskan antiseptik, menempelkan plester bergambar dinosaurus, dan menuliskan catatan yang ditempel di kulkas berisi penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi, pukul berapa kejadiannya, bagaimana ia merawatnya, serta tanda-tanda yang harus saya perhatikan dalam beberapa jam ke depan. Saya berdiri terpaku, membaca catatan itu lebih lama dari yang sebenarnya diperlukan. Pada hari tertentu itu,
Hari ketika segalanya mulai berubah, saya berangkat pukul 7 pagi untuk rapat di kantor lalu langsung menuju makan siang bisnis di Menteng, Jakarta Pusat. Saya sudah memberitahu dia Anindira bahwa saya akan pulang sekitar pukul 4 sore. Tetapi rapat di kantor selesai lebih cepat dari perkiraan dan makan siang dibatalkan mendadak. Pukul 2:30 ketika mobil Gojek berhenti di depan gedung dan saya naik tanpa memberitahu siapapun, tidak ada alasan untuk memberitahu karena itu rumah saya sendiri. Saya membuka pintu dengan kunci, melewati lobi, melonggarkan dasi seperti biasa, lalu berjalan menuju ruang tamu dan berhenti. Berhenti dengan cara tubuh, berhenti ketika mata mengirim sinyal yang masih diproses oleh otak. Dia Anindira sedang berbaring di atas karpet Persia di ruang tamu dengan seragamnya. Rambutnya sedikit terlepas dari sanggul, dan kedua anak kembar saya duduk di atas tubuhnya. Larasati Mahendra di pinggulnya dan Raka Mahendra di perutnya. Anak perempuan saya dengan pita merah muda di rambutnya menggerakkan kedua tangannya naik turun seolah sedang merayakan sesuatu. Sementara anak laki-laki saya memegang apel hijau dengan kedua tangannya dan tertawa dengan tawa pendek dan berat yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Begitu bebas dan tanpa rasa takut. Dia Anindira juga tertawa. Wajahnya menengadah ke arah mereka berdua sambil mengatakan sesuatu dengan suara pelan yang tidak dapat saya dengar dari jarak itu, tetapi cukup membuat mereka tertawa lebih keras. Saya berdiri di koridor selama beberapa detik yang terasa jauh lebih lama dari kenyataannya. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang tidak bisa saya lihat secara rasional. Bukan hanya karena anak-anak saya baik-baik saja, melainkan karena mereka baik-baik saja dengan cara yang jarang sekali saya lihat. Mereka lepas, utuh, hadir sepenuhnya seperti anak-anak yang merasa benar-benar aman. Dan hal itu menekan sesuatu di dada saya yang telah saya kunci rapat selama 8 bulan dan seolah membuang kuncinya. Saya berdeham tanpa sengaja dan dia Anindira segera menoleh ke arah koridor. Matanya sedikit melebar ketika melihat saya. Ia mencoba bangun, tetapi Raka Mahendra mengeluarkan suara protes berat sehingga ia berhenti di tengah gerakan. "Maaf, Pak Rangga Prasetyo. Saya tidak tahu Bapak pulang sekarang," katanya, dan ada suaranya bukan benar-benar canggung, melainkan perhatian spontan dari seseorang yang siap kembali ke peran profesionalnya. Saya mengangkat tangan. "Tidak perlu bergerak," kata saya dengan suara yang terdengar berbeda, lebih rendah dan tidak seformal biasanya. Saya berjalan menuju kursi dekat rak buku dan duduk. "Bagaimana mereka hari ini?" tanya saya. Dia Anindira, masih berbaring dengan kedua anak di atasnya karena Raka Mahendra memegang lengannya seolah tahu ia akan pergi. Menjawab bahwa Larasati Mahendra tidur nyenyak di keranjang bayi dan Raka Mahendra gelisah sampai menemukan apel di wadah buah. Lalu memegangnya selama 40 menit tanpa melepaskan, tidak dimakan, hanya dipegang. Ia mengatakan itu dengan senyum singkat dan menambahkan bahwa mungkin karena beratnya, anak laki-laki saya tampaknya menyukai sensasi berat apel di tangannya. Saya menatap putra saya yang masih memegang buah hijau itu dengan ekspresi serius yang lucu dan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan, keinginan untuk tertawa dengan tulus. Saya tertawa, kecil tetapi sungguh-sungguh. Dia Anindira mendengarnya dan menatap saya 1 detik lebih lama dari biasanya sebelum mengalihkan pandangannya ke Larasati Mahendra yang mulai menarik rambutnya dengan rasa ingin tahu. "Larasati Mahendra?" "Tidak," kata dia Anindira dengan suara tegas namun tanpa kekerasan. Dan anak perempuan saya segera melepaskan rambutnya lalu memasang ekspresi polos seolah tidak melakukan apa-apa. Saya menggelengkan kepala. "Dia melakukan itu sepanjang waktu," kata saya. "Apapun yang dekat dengannya selalu ingin dia uji." Dia Anindira mengangguk dan menjelaskan bahwa itu karena anak saya mulai memahami bahwa benda memiliki tekstur yang berbeda. Bahwa itu hanyalah fase perkembangan, ia mengatakannya dengan alami, tanpa jeda atau ragu, dengan keyakinan seseorang yang benar-benar mengerti dan tidak perlu berpura-pura mengerti. Saya menyilangkan tangan dan menatapnya sejenak. "Kamu pernah belajar pendidikan anak usia dini?" kata saya, bukan benar-benar pertanyaan melainkan pernyataan. Dia Anindira menoleh ke arah saya. "Saya belajar 2 tahun, lalu berhenti," jawabnya langsung, tanpa drama, tanpa penjelasan tambahan, jenis jawaban jujur yang menutup pintu tanpa bersikap kasar. Saya tidak mendesak. Saya sudah belajar membaca jenis jawaban seperti itu,
Tetapi rasa ingin tahu tetap tinggal dan tumbuh perlahan dalam hari-hari berikutnya seperti sesuatu yang tidak meminta izin. Saya mulai memperhatikannya lebih saksama. Awalnya tanpa saya sadari sebagai bentuk perhatian, hanya melalui hal-hal kecil. Saya pulang sedikit lebih awal tanpa sadar bahwa saya memang pulang lebih awal. Saya tinggal lebih lama di ruang tamu ketika anak kembar saya terjaga. Saya mengajukan pertanyaan tentang rutinitas mereka yang sebelumnya saya kirim lewat pesan dan kini saya lebih suka bertanya langsung. Dan dia Anindira selalu menjawab dengan objektif, tanpa hiasan, tanpa berusaha. Menyenangkan, ia menceritakan apa yang terjadi sepanjang hari dengan ketepatan yang perlahan saya kagumi dengan cara yang belum memiliki nama. Suatu malam saya pulang dan menemukan dia Anindira di dapur, menyiapkan bubur bayi untuk Raka Mahendra sementara Larasati Mahendra tidur di kamar. Ia tidak mendengar saya masuk dan sedang bersenandung pelan sambil mengaduk panci. Lagu sederhana dengan ritme lambat yang tidak saya kenali, dan ada sesuatu yang begitu tulus, tanpa dibuat-buat, sehingga saya berdiri sejenak di ambang dapur sebelum berbicara. Ketika ia melihat saya, ia langsung berhenti bernyanyi dan menegakkan punggung. "Selamat malam, Pak Rangga Prasetyo," katanya dengan pipi yang sedikit memerah namun cepat ia kendalikan. "Selamat malam," jawab saya. "Tidak perlu berhenti bernyanyi karena saya," tambah saya. Ia tidak menjawab, hanya kembali mengaduk panci dalam diam. Tetapi rona merah itu tidak hilang secepat yang ia inginkan. Saya berjalan ke kulkas, mengambil sebotol air, lalu bersandar di meja dapur di seberangnya tanpa terburu-buru pergi. "Lagu yang tadi kamu nyanyikan dari mana?" tanya saya. Dia Anindira mengaduk sendok perlahan. "Ibu saya menyanyikannya ketika saya kecil," katanya. Saya tidak tahu dari mana beliau mendapatkannya, mungkin beliau yang menciptakannya sendiri. Saya meneguk air. "Ibu saya tidak pernah bernyanyi," kata saya. "Beliau selalu bilang tidak punya kesabaran untuk itu." Dia Anindira menatap saya sejenak, ada sesuatu dalam nada suara saya yang berbeda dari nada seorang atasan. Melainkan ada seorang pria yang mengakui sesuatu yang kecil namun jujur. Ia tidak langsung menjawab, lalu berkata, "Kadang-kadang kita belajar untuk tidak membutuhkan apa yang tidak pernah kita miliki." Saya menatapnya cukup lama hingga kami berdua menyadari bahwa tatapan itu terlalu lama. Dalam hari-hari berikutnya saya mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak saya sadari atau sengaja saya simpan di tempat yang tidak perlu saya hadapi. Saya melihat bahwa dia Anindira memiliki kebiasaan melipat handuk kecil anak kembar saya menjadi segitiga setelah digunakan. Bukan persegi seperti yang tertulis di buku instruksi yang saya tinggalkan pada hari pertama. Dan saya juga memperhatikan bahwa ia selalu memutar musik instrumental pelan di ruang tamu saat waktu tidur siang tiba. Saya juga memperhatikan bahwa bahkan tanpa ada yang memintanya, ketika Raka Mahendra menjadi lebih gelisah dari biasanya, dia Anindira tidak mencoba menenangkannya dengan distraksi. Ia hanya tetap berada di dekatnya, diam, tanpa tergesa-gesa, sampai anak laki-laki saya itu menenangkan diri sendiri. Saya juga menyadari bahwa ia tidak pernah sekalipun menggunakan ponselnya saat anak kembar saya terjaga. Dan setiap kali tiba waktunya pulang, ia selalu melewati kedua kamar mereka, menatap masing-masing sekali lagi sebelum pergi. Seperti seseorang yang benar-benar memastikan semuanya baik-baik saja sebelum menutup pintu. Suatu hari Jumat, Tania Wulandari menelepon saya di tengah sore untuk mengonfirmasi jadwal minggu berikutnya dan di akhir percakapan ia berkata seolah sambil lalu bahwa dia Anindira sempat menelepon pagi itu dan menanyakan apakah saya melihatnya. Saya mengatakan tidak ada panggilan tak terjawab dari dia Anindira di ponsel saya. Tania Wulandari berhenti sejenak dan menjelaskan bahwa dia Anindira menelepon ke kantor, bukan ke ponsel saya. Ia meminta berbicara dengan saya tetapi diberitahu bahwa saya sedang rapat. Lalu ketika ditanya apakah itu mendesak, ia menjawab tidak, bahwa nanti ia akan mengirim pesan. Saya menutup telepon dan langsung memeriksa ponsel. Ada pesan dari dia Anindira yang dikirim pukul 10:30 pagi. Mengatakan bahwa Larasati Mahendra bangun dengan hidung berair dan batuk ringan yang tampaknya tidak serius. Tetapi ia merasa perlu memberitahu, ia sudah memberikan larutan saline dan memantau suhu tubuh. Semuanya stabil. Namun mungkin saya ingin mengetahui kondisinya. Saya menatap pesan itu sejenak, ia sudah mencoba menelepon kantor terlebih dahulu, lalu mengirim pesan, kemudian menangani situasi sendiri tanpa drama.
menyampaikan semuanya dengan jelas, melakukan persis seperti yang dilakukan orang yang bertanggung jawab, dan entah mengapa hal itu menekan bagian dada saya yang sama seperti saat melihat pemandangan di karpet tempo hari. Saya membalas pesan beberapa jam kemudian, mengucapkan terima kasih dan menanyakan bagaimana keadaan anak perempuan saya sekarang. Dia Hanindira membalas dalam 2 menit, mengatakan bahwa Larasati Mahendra tidur nyenyak, demam tidak berkembang, dan besok kemungkinan besar akan baik-baik saja. Saya terus menatap layar lebih lama dari yang seharusnya diperlukan oleh sebuah pesan singkat. Pada Sabtu berikutnya saya tidak memiliki rapat, hari yang benar-benar jarang, dan dia Anindira tidak bekerja pada hari Sabtu. Tetapi pukul 10 pagi interkom berbunyi dan ternyata dia Anindira yang datang. Saya menjawab dengan terkejut. "Dia Anindira," kata saya. Ia menjawab dengan sopan bahwa ia tahu hari itu adalah hari liburnya, ia sebenarnya tidak perlu datang. Tetapi ia membeli beberapa buah di pasar yang disukai Raka Mahendra dan ingin menaruhnya di sini. Lalu ia berhenti sejenak dan meminta maaf jika mengganggu. Saya membuka pintu tanpa banyak berpikir, ia masuk membawa kantong belanja, meletakkan buah-buahan di wadah buah, mencuci tangan di wastafel dapur, dan ketika berbalik ia melihat Raka Mahendra yang sudah merangkak ke pintu dapur dan menatapnya dengan ekspresi serius khasnya yang lucu. Dia Anindira perlahan berjongkok, menyamakan tinggi dengan anak laki-laki saya dan menyapa dengan suara pelan, dan Raka Mahendra mengangkat kedua lengannya dengan niat yang begitu jelas hingga tidak mungkin disalahartikan. Dia Anindira menoleh cepat ke arah saya seolah meminta izin. Saya mengangguk. Lalu ia mengangkat Raka Mahendra ke dalam pelukannya dan anak laki-laki saya meletakkan kepala di bahunya dengan kealamian yang hampir sulit untuk disaksikan. Saya menyiapkan kopi. Untuk pertama kalinya saya yang membuat kopi ketika ia ada di sana. Biasanya ia yang menyiapkannya. Ada perubahan kecil dalam dinamika yang kami berdua rasakan namun tidak kami komentari. Saya meletakkan 2 cangkir di meja dapur. Ia duduk dengan Raka Mahendra masih di pangkuannya dan menerima kopi itu. Dan kami terdiam sejenak tanpa merasa canggung. Jenis keheningan yang hanya ada di antara 2 orang yang sudah melewati titik di mana udara harus selalu diisi dengan kata-kata. Tak lama kemudian Larasati Mahendra muncul di pintu dapur dengan rambut berantakan dan pita yang miring. Langsung menuju pangkuan dia Anindira juga, berebut tempat dengan saudaranya, dan dia Anindira menata keduanya dengan keterampilan yang tanpa alami. Seolah tubuhnya sendiri tahu persis di mana harus menempatkan masing-masing. Saya menyaksikan pemandangan itu dengan secangkir kopi di tangan dan sebuah perasaan di dada yang kali ini tidak bisa saya simpan di tempat manapun. "Kamu suka bekerja di sini?" tanya saya, dan pertanyaan itu keluar berbeda dari yang saya rencanakan. Lebih langsung, lebih personal. Dia Anindira menatap saya melewati kepala Raka Mahendra. "Saya suka," jawabnya sederhana tanpa bertele-tele. "Mereka anak-anak yang baik," tambahnya, dan saya merasakan sesuatu perlahan di dalam diri saya. "Dan selain mereka?" tanya saya. Dan ada lapisan kedua dalam pertanyaan itu yang kami berdua dengar pada saat yang sama. Dia Anindira mengalihkan pandangannya ke Larasati Mahendra yang sedang mencoba meraih tali kantong belanja di lantai. "Ini tempat yang baik untuk bekerja," katanya hati-hati, dengan kesadaran seseorang yang tahu betul di mana ia berpijak. Saya menghormati jawaban itu, tidak mendesak, tetapi juga tidak berpura-pura bahwa pertanyaan saya hanya tentang pekerjaan. Dalam hari-hari berikutnya, ada sesuatu yang berbeda di apartemen itu. Sesuatu yang sulit dinamai oleh orang luar, tetapi selalu saya rasakan setiap kali pulang dan menemukan dia Anindira di sana. Ada ketegangan baru yang bukan ketidaknyamanan, melainkan ketegangan yang muncul ketika 2 orang mengetahui sesuatu yang belum pernah diucapkan dan sama-sama menghindari mengatakannya karena kata-kata bisa mengubah segalanya. Saya datang, ia menatap, kami berbicara tentang anak kembar, tentang rutinitas, tentang hal-hal praktis, dan selalu ada 1 detik tambahan dalam tatapan sebelum salah satu dari kami mengalihkan pandangan. Dia Anindira lebih disiplin dalam hal itu, hampir selalu ia yang mengalihkan pandangan lebih dulu, dan saya menyadari bahwa saya mulai menunggu detik ketika ia akan melakukannya, sesuatu yang tanpa sadar menjadi kebiasaan yang saya perhatikan. Suatu malam Selasa saya pulang lebih awal dan menemukan ruang tamu kosong. Anak kembar saya sudah tidur, dan dia Anindira berdiri di balkon menghadap kota dengan secangkir minuman di tangannya. Ia tidak mendengar saya masuk,
Ia berdiri membelakangi saya. Rambutnya terurai untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, jatuh lurus di punggungnya. Ia masih mengenakan seragam, tetapi tanpa celemek. Ada sesuatu dalam postur itu, dalam momen ia sendirian memandangi kota, yang sepenuhnya miliknya. Bukan dia Anindira yang merawat anak kembar saya atau yang membalas pesan tentang demam dan bubur bayi, melainkan seorang perempuan dengan pikiran dan dunia batin sendiri yang selama ini hanya saya singgung dari kejauhan. Saya berhenti di pintu balkon dan berkata pelan agar tidak mengejutkannya. "Selamat malam." Ia berbalik dengan tenang, seolah sudah tahu bahwa itu saya. "Selamat malam," jawabnya, dan ia tidak langsung kembali ke sikap profesional. Ia tetap berdiri menghadap saya dengan rambut terurai dan cangkir di tangan. Saya mendekat ke pagar balkon dan berdiri di sampingnya, memandang kota sejenak. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya saya. Dia Anindira menunggu 1 detik lalu berkata bahwa dari atas sini kota tampak begitu tenang, dan bahwa suasana itu sangat berbeda dari tempat ia tinggal. Saya menoleh kepadanya dan bertanya di mana ia tinggal. Ia menjawab bahwa ia tinggal di Bekasi Timur bersama ibunya dan adik perempuannya yang sedang duduk di kelas 2 SMA, seolah informasi itu penting sebagai konteks. Saya menatap profil wajahnya sejenak. "Kamu yang menanggung mereka berdua?" kata saya, sekali lagi bukan benar-benar pertanyaan. Dia Anindira menoleh ke arah saya, matanya menilai sejenak seolah memutuskan seberapa banyak yang akan ia ceritakan. Lalu ia berkata dengan tenang dan tanpa rasa malu bahwa ia yang menanggung seluruh rumah, bahwa ayahnya pergi ketika ia berusia 12 tahun, ibunya tetap bersama mereka dan bekerja, tetapi penghasilan ibunya tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan. Saya merasakan berat dari kata-katanya perlahan, beban yang nyata dan tidak mungkin saya pura-pura tidak melihatnya. "Saya ingin tahu tentang 2 tahun kuliah pendidikan anak usia dini itu," kata saya. "Kamu berhenti karena keadaan di rumah?" Dia Anindira menatap kota sejenak sebelum menjawab bahwa ia berhenti karena harus bekerja lebih banyak jam sementara kuliahnya berlangsung malam hari. Ia sempat berniat melanjutkan, tetapi rencana itu terus tertunda hingga akhirnya ia menyadari bahwa yang terjadi bukan sekadar berhenti, melainkan terus tertunda dalam bentuk sekarang. Dan saya menangkap perbedaan halus di antara dua bentuk waktu yang ia ucapkan. Kami tetap berada di balkon lebih lama daripada yang bisa dibenarkan oleh percakapan praktis manapun. Berbicara tentang kota, tentang anak kembar saya, dan tentang sebuah buku di rak ruang tamu yang pernah ia perhatikan berminggu-minggu lalu karena penulisnya sama dengan buku yang ia baca sebelum berhenti kuliah. Saya masuk sebentar untuk mengambil buku itu, dan ia membolak-balik halamannya di balkon dengan rambut terurai jatuh menutupi sebagian wajahnya. Sementara saya berdiri di sampingnya memperhatikan ia membaca. Ada sesuatu yang luar biasa sederhana sekaligus sangat intens dalam momen itu. Ketika ia menutup buku dan menatap saya, ada sesuatu di matanya yang berbeda dari sebelumnya. Sebuah keterbukaan kecil yang terjaga. Saya mengatakan bahwa buku itu boleh ia simpan. Dan ia menatap buku itu lalu menatap saya kembali dan mengucapkan terima kasih dengan cara yang terasa lebih dari sekadar ucapan terima kasih atas sebuah buku. Malam itu, setelah dia Anindira pulang, saya duduk lama di ruang tamu tanpa menyalakan televisi atau menyentuh ponsel. Duduk di sofa yang sama tempat saya pernah melihatnya berbaring di karpet bersama anak kembar saya sambil tertawa. Dan saya menyadari dengan kejernihan yang sudah lama tidak saya rasakan bahwa ada perbedaan besar antara hidup yang sekadar berjalan dan hidup yang benar-benar bermakna. Hidup saya selama bertahun-tahun hanya berjalan. Angka-angka selalu cocok, kontrak ditandatangani, rapat selesai lalu disusul rapat lain. Tetapi ada sesuatu yang mendasar tertinggal di suatu titik dan saya mencoba menggantinya dengan efisiensi tanpa pernah berhasil. Mira Kartika adalah orang terakhir yang membuat saya merasa utuh. Dan setelah kepergiannya saya membangun dinding yang saya sebut sebagai penghormatan pada duka, padahal sebenarnya itu adalah rasa takut, takut untuk menginginkan lagi dan kehilangan lagi. Kini ada seorang perempuan yang masuk ke apartemen setiap pagi pukul 8 dengan seragam hitam putih dan pulang pukul 8 malam. Dan di antara waktu itu ia membesarkan anak-anak saya dengan kehadiran dan martabat yang setiap kali saya benar-benar memperhatikan membuat saya tak berdaya. Minggu berikutnya, pada hari Kamis, saya pulang membawa sekotak dokumen di bawah lengan dan sebuah masalah yang sudah saya tunda berhari-hari.
Perjanjian dengan perusahaan teknologi yang ingin membeli saham minoritas di Prasetyo Capital Management tersendat pada satu klausul kontrak yang menurut pengacara bermasalah. Dan saya harus meninjau semuanya malam itu karena tumpukan halamannya sangat banyak. Ketika saya masuk apartemen, anak kembar saya terjaga dan gelisah. Dan dia Anindira sedang berusaha memberi makan Raka Mahendra yang memutuskan tidak mau makan malam. Ada piur ubi di wajahnya, di seragam dia Anindira, di tepi kursi makannya. Dan tampaknya juga di rambut Larasati Mahendra yang duduk di lantai di samping dengan ekspresi seolah tidak ada hubungannya dengan kekacauan itu. Saya meletakkan kotak dokumen di pintu ruang tamu lalu langsung ke dapur, mengambil sendok dari tangan dia Anindira tanpa meminta izin, berjongkok di depan Raka Mahendra dan membuat suara konyol seperti karakter imajiner tanpa nama. Dan anak laki-laki saya tertawa lalu membuka mulut dan mau makan. Dia Anindira menatap pemandangan itu dengan ekspresi yang tidak sempat ia sembunyikan, sebuah keterkejutan yang lebih dari sekadar heran, seperti menyaksikan seorang ayah yang akhirnya benar-benar hadir setelah lama absen. Ketika saya berdiri dan ia menyadari bahwa saya melihat ekspresinya, kami berdua terdiam sejenak, keheningan singkat yang mengatakan lebih banyak daripada kata-kata manapun. "Terima kasih," katanya akhirnya, dan saya menjawab bahwa saya seharusnya melakukan hal seperti itu lebih sering. Dan ada bobot dalam kalimat itu yang jauh melampaui sekadar sendok berisi piur ubi. Dia Anindira mengangguk pelan lalu membersihkan wajah Raka Mahendra dengan handuk kecil. Saya kembali ke ruang tamu dan membuka kotak dokumen. Tetapi selama 1 jam penuh saya tidak benar-benar membaca apapun. Saya hanya mendengarkan suara dari dapur. Suara lembut dia Anindira berbicara dengan kedua anak saya. Tawa Larasati Mahendra, tawa khas Raka Mahendra. Dan ada sesuatu dalam suara-suara itu yang jauh lebih sulit untuk diabaikan daripada angka apapun di dalam lembaran analisis manapun. Ketika anak kembar saya sudah tidur, dia Anindira muncul di pintu ruang tamu dengan tas di bahunya. Siap pulang, dan ia melihat saya dengan dokumen berserakan di meja tengah serta ekspresi seseorang yang sedang menatap masalah tanpa melihat solusi. Ia berhenti sejenak. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya. Saya menoleh. "Masalah kontrak," jawab saya, lebih seperti berbicara kepada diri sendiri daripada kepadanya. Dia Anindira terdiam sejenak lalu berkata bahwa ia bisa melihatnya. Saya begitu terkejut hingga langsung menolak, tetapi ia menjelaskan tanpa diminta bahwa sebelum kuliah pendidikan anak usia dini ia sempat menjalani 2 tahun kuliah hukum. Ia memang tidak menyelesaikan keduanya, tetapi ia cukup memahami hukum kontrak. Ada nada ringan dalam ucapannya, bukan kesombongan dan bukan permintaan pengakuan, hanya kebenaran yang disampaikan apa adanya. Saya menggeser dokumen agar ia punya ruang, lalu ia duduk di sofa di samping saya dan mulai membaca. Tidak terlalu dekat, ada jarak, tetapi cukup dekat hingga saya dapat mencium aroma rambutnya ketika ia mencondongkan tubuh ke halaman. Ia membaca dalam diam beberapa menit, lalu menunjuk sebuah klausul dengan jari telunjuk dan menjelaskan bahwa redaksi kalimat itu memungkinkan 2 penafsiran. Dan jika pihak lain menggunakan penafsiran kedua, saya akan kehilangan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Saya menatap bagian yang ia tunjuk dan membaca ulang klausul itu, dan ia benar, persis seperti itu, detail yang sebelumnya ditandai oleh pengacara saya namun tidak mampu ia rumuskan dengan tepat. Saya bertanya bagaimana ia bisa melihatnya begitu cepat, dan ia menatap saya dengan tatapan langsung khasnya lalu berkata bahwa ia membaca tanpa berasumsi bahwa semuanya pasti benar. Saya menatapnya cukup lama dan berpikir bahwa kalimat itu bukan hanya tentang kontrak. Kami duduk di ruang tamu lebih dari 1 jam, ia menunjuk bagian-bagian tertentu dan saya merumuskan ulang. Ada pertukaran yang sekaligus intelektual dan manusiawi. Ia memiliki logika cepat dan kemampuan melihat struktur dalam teks yang jarang saya temui, dan ia melakukannya tanpa pamer, tanpa perlu pengakuan lisan dari saya. Ia melakukannya karena masalah itu ada di sana dan ia tahu cara membantu. Ketika selesai, saya menutup halaman terakhir dan mengatakan bahwa ia seharusnya menyelesaikan kuliah hukumnya. Ia mengambil tas dari lantai dan berkata bahwa mungkin suatu hari ia akan menyelesaikannya. Dan dalam nadanya tidak ada kesedihan, hanya kemungkinan sesuatu yang masih terbuka, dan saya merasakan bahwa itu adalah hal terpenting yang ia katakan dalam beberapa minggu terakhir. Ia pergi, dan saya tetap duduk diam di ruang tamu dengan kesadaran yang jernih seperti seseorang yang akhirnya berhenti lari dari sesuatu,
bahwa saya telah jatuh cinta pada dia Anindira dengan cara yang tidak pernah saya rencanakan, tidak saya minta, tidak saya duga, tetapi hadir dengan kekuatan yang sepenuhnya nyata. Dan sekarang saya harus memutuskan apa yang akan saya lakukan dengan perasaan itu karena ia bekerja untuk saya dan memiliki martabat terlalu besar untuk diperlakukan dengan cara apapun selain kejujuran sepenuhnya. Saya terjaga hingga larut malam, bukan memikirkan apa yang saya inginkan, melainkan bagaimana mengatakan keinginan itu tanpa menempatkannya dalam posisi yang tidak ia pilih secara bebas, dan ketika akhirnya saya tidur, saya belum memiliki jawaban, tetapi saya memiliki keyakinan bahwa saya akan menemukannya. Keesokan paginya dia Anindira datang pukul 8 seperti biasa dengan seragam rapi dan rambut disanggul. Tidak ada yang tampak berbeda di permukaan, tetapi ketika ia masuk dan menyapa saya, ada sesuatu yang berbeda di matanya seolah malam sebelumnya juga tertinggal bersamanya. Saya hendak mengatakan sesuatu, tetapi Raka Mahendra menangis dari kamar dengan desakan khas bayi yang tidak mengenal kata menunggu. Dan kami berdua berjalan menuju kamar pada saat yang sama lalu berhenti di ambang pintu berdampingan. Menatap anak laki-laki saya yang berdiri di boks bayi sambil memegang jeruji dengan kedua tangan dan tertawa kepada kami seolah baru saja mencapai sesuatu yang sangat besar. Larasati Mahendra juga sudah bangun. Duduk di boksnya di sisi lain kamar dengan rambut berantakan dan pita miring. Menatap saudaranya dengan ekspresi penilaian yang selalu ia miliki sejak dulu. Saya menoleh ke dia Anindira dan ia menoleh ke saya. Lalu kami berdua tertawa bersamaan, tawa yang bukan tentang anak-anak, melainkan tentang kami, tentang momen khusus yang hanya milik kami berdua. Ketika tawa itu berhenti, ada sesuatu yang menggantung di udara di antara kami yang tidak bisa dihindari. Sebuah pertanyaan yang belum pernah diucapkan tetapi jawabannya sudah kami ketahui. Pada saat itulah ponsel saya berbunyi dengan pesan dari Tania Wulandari yang memberitahu bahwa Presiden perusahaan teknologi telah tiba di kantor 1 jam lebih awal dari jadwal dan sedang menunggu. Saya menatap layar ponsel lalu menatap dia Anindira, dan ia menatap saya dengan ketenangan khasnya lalu berkata bahwa saya sebaiknya pergi dan ia akan menjaga anak-anak. Dalam cara ia mengucapkan kalimat itu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pengasuh yang mengatakan akan menjaga anak. Ada seorang perempuan yang menyatakan bahwa ia hadir dan dapat dipercaya, bahwa jarak di antara kami tidak akan kemana-mana sementara saya harus pergi. Saya menunggu 1 detik lebih lama dari yang diperlukan sebelum mengambil jas dan berangkat. Dan saat turun dengan lift saya berpikir bahwa ketika kembali nanti saya akan mengatakan apa yang harus saya katakan tanpa berputar-putar dan tanpa strategi, hanya kebenaran, karena ia pantas mendapatkannya lebih dari apapun. Dan karena selama 8 bulan terakhir saya belajar bahwa menunda hal yang penting memiliki biaya yang tidak pernah tercatat dalam laporan keuangan manapun tetapi merupakan biaya yang paling mahal dari semuanya. Pintu lift tertutup dan saya menatap panel angka yang bergerak turun tanpa benar-benar melihatnya. Kalimat dia Anindira tetap menggantung di udara apartemen, tetapi juga ikut turun bersama saya, karena ada sesuatu dalam ucapannya yang tidak sederhana. Bukan kalimat seseorang yang hendak meminta kenaikan gaji atau mengubah jadwal kerja, melainkan kalimat seseorang yang telah mengambil keputusan sepanjang malam dan siap mengatakan apa yang harus dikatakannya. Sepanjang perjalanan menuju kantor saya mencoba bekerja tetapi tidak berhasil, pikiran saya selalu kembali ke tempat yang sama, kepadanya di balkon dengan rambut terurai, kepadanya yang menunjuk klausul kontrak dengan jari telunjuknya, kepadanya yang mengangkat Raka Mahendra pada Sabtu itu dengan kealamian yang lebih jujur daripada apapun yang pernah saya lihat selama ini. Rapat dengan Presiden perusahaan teknologi berlangsung selama 3 jam. Seorang pria berusia 52 tahun bernama Fajar Gunawan, berpengalaman dan lugas, tipe orang yang menguji lawan bicaranya sejak kalimat pertama untuk melihat apakah ia mampu mengikuti ritme pembicaraan. Saya mampu menghadapinya. Saya selalu mampu. Karena memang di ruang-ruang seperti itu dengan orang-orang seperti itu, dengan angka, strategi, dan keputusan yang menggerakkan uang serta struktur perusahaan, itulah bidang yang paling saya kuasai. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa terbelah. Setengah diri saya berada di ruang rapat itu dan setengah lainnya berada di apartemen di SCBD, Jakarta Selatan, mendengar seorang perempuan berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang ingin ia sampaikan. Saya menandatangani perjanjian yang telah direvisi dengan klausul yang diperbaiki persis seperti yang ditunjukkan dia Anindira malam sebelumnya. Ketika Fajar Gunawan berkata bahwa koreksi itu menyelamatkan bisnis,
Saya berpikir bahwa saya berutang padanya dan ia tidak akan pernah tahu kecuali saya sendiri yang mengatakannya. Hampir pukul 2 siang ketika saya keluar dari kantor dan alih-alih berhenti makan siang, saya langsung masuk ke mobil dan meminta sopir membawa saya pulang. Saya duduk di kursi belakang, menatap kota yang bergerak lewat jendela sambil menata apa yang akan saya katakan, bukan dalam arti berlatih, karena saya bukan tipe yang berlatih kalimat, melainkan dalam arti memperjelas bagi diri sendiri tentang apa yang benar. Kebenarannya adalah bahwa selama 8 bulan saya membangun rutinitas yang berjalan dengan baik tanpa harus merasakan apapun yang terlalu berat. Saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan dengan intensitas yang dipuji para mitra padahal sebenarnya itu adalah bentuk pelarian. Saya merawat anak kembar saya dengan cinta tetapi dengan jarak emosional yang saya sebut objektivitas padahal sebenarnya itu perlindungan. Saya mempekerjakan Dia Anindira sebagai karyawan dan berusaha menempatkannya tetap dalam kota itu meskipun berminggu-minggu terakhir ia sudah mulai melampaui batas kotak tersebut. Sekarang saya berada di kursi belakang mobil menuju rumah, mengakui kepada diri sendiri bahwa semua itu telah berakhir, kota itu sudah pecah, dan ada seorang perempuan yang merawat anak-anak saya dengan kehadiran yang lebih besar daripada yang mampu saya berikan selama berbulan-bulan. Seorang perempuan yang saya hormati dan kagumi dengan cara yang tidak lagi bisa dibatasi hanya sebagai hubungan profesional. Mobil berhenti di depan gedung dan saya naik tanpa tergesa-gesa. Bukan karena tidak ada urgensi melainkan karena ada kejelasan. Dan itu berbeda. Saya masuk ke apartemen dan suara pertama yang saya dengar adalah suara Dia Anindira di ruang tamu. Ia duduk di atas karpet bersama anak kembar saya. Larasati Mahendra tengkurap di depannya mencoba meraih mainan yang berada sedikit di luar jangkauan. Dan Raka Mahendra duduk di pangkuannya sambil memegang apel hijau yang tampaknya telah menjadi benda paling penting dalam hidupnya. Dia Anindira sedang membaca buku bergambar dengan suara yang sedikit berbeda untuk setiap tokoh, tidak berlebihan, hanya cukup berbeda agar keduanya tetap memperhatikan. Saya berdiri di pintu ruang tamu mendengarkan sebentar sebelum ia menyadari bahwa saya sudah pulang. Ketika ia mengangkat pandangannya dan melihat saya, ada sesuatu di matanya yang sekaligus tenang dan tidak sepenuhnya tenang. Ketegangan yang sama seperti yang saya rasakan. Pengakuan bahwa hari itu berbeda dari hari-hari lain. Ia menutup buku dengan perlahan. Raka Mahendra mengeluarkan protes kecil. Lalu ia memberikan apel itu ke tangannya agar ia memegangnya dengan kedua tangan dan anak laki-laki saya itu kembali tenang. Larasati Mahendra berhasil meraih mainannya dan sibuk sendiri. Dia Anindira tetap duduk di karpet menatap saya yang berdiri di pintu ruang tamu. Dan kami berdua tidak mengatakan apapun selama beberapa detik yang terasa lebih panjang daripada keheningan biasa di antara kami. Kemudian ia berkata bahwa saya pulang lebih cepat, dan dalam nada suaranya itu bukan sekadar komentar tentang waktu, melainkan pertanyaan yang nyata. Saya berjalan menuju kursi dekat rak buku dan duduk di kursi yang sama seperti hari pertama ketika saya pulang lebih awal dan menemukan mereka bertiga di atas karpet. Ada sesuatu yang terasa melingkar dalam momen itu yang saya sadari. Rapat sudah selesai, kata saya. Dan kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Dia Anindira menatap saya sejenak lalu menoleh kepada anak kembar saya. Dan saya langsung mengerti. Saya berkata bahwa saya bisa meminta Tania Wulandari datang menjaga mereka selama 1 jam, dan Dia Anindira mengangguk. Tania Wulandari tinggal sekitar 10 menit dari apartemen, ia tiba dalam 15 menit, masuk dengan tenang, mengangkat Larasati Mahendra dengan keakraban seseorang yang sudah lama mengenal anak-anak, lalu menatap saya dan Dia Anindira dengan ekspresi yang bukan terkejut, melainkan hampir seperti kepuasan. Ekspresi seseorang yang seolah sudah menunggu sesuatu selama berminggu-minggu. Ia membawa kedua anak itu ke kamar tanpa bertanya apapun dan menutup pintu. Tinggallah saya dan Dia Anindira di ruang tamu, ia masih duduk di atas karpet sementara saya di kursi. Dan ada keheningan yang berbeda dari semua keheningan yang pernah ada di antara kami sebelumnya. Silakan, kata saya sederhana tanpa tekanan. Dia Anindira menarik napas dalam sekali. Bukan karena gugup, melainkan seperti seseorang yang sedang menata diri untuk mengatakan sesuatu yang penting. Lalu ia berkata bahwa ia perlu mengajukan pengunduran diri. Saya terdiam sepenuhnya. Ia melanjutkan sebelum saya sempat menjawab bahwa bukan karena terjadi sesuatu yang salah, melainkan karena sedang terjadi sesuatu yang tidak bisa ia pura-pura tidak ada sambil tetap bekerja di sini dengan cara yang sama.
Ia berhenti sejenak lalu menambahkan bahwa ia sangat menghormati saya, menghormati pekerjaannya, dan menghormati anak-anak ini terlalu besar untuk berpura-pura semuanya tetap sama ketika kenyataannya tidak. Saya menatapnya dan menyadari bahwa ada keberanian besar dalam kata-katanya. Keberanian seseorang yang rela melepaskan keamanan finansial demi mempertahankan integritas. Hal itu mengatakan lebih banyak tentang dirinya daripada apapun yang saya amati selama berminggu-minggu sebelumnya. Saya berkata langsung bahwa ia ingin mengundurkan diri karena memiliki perasaan kepada saya. Saya berkata begitu karena ia juga berbicara dengan kejujuran yang sama dan karena ia pantas mendapatkan kejujuran itu. Dia Anindira menatap saya dengan tatapan menilai sebelum menjawab bahwa ia ingin mengundurkan diri karena ia tidak lagi mampu memisahkan perasaan itu, dan bahwa hal tersebut tidak adil bagi saya, bagi anak-anak, maupun bagi dirinya sendiri. Saya bangkit perlahan dari kursi dan duduk di atas karpet di sisi lain meja tengah, tidak terlalu dekat tetapi berada pada ketinggian yang sama dengannya, tanpa kursi sebagai penghalang di antara kami, dan ia memperhatikan gerakan saya tanpa berpindah. Saya mengatakan bahwa saya juga tidak mampu memisahkannya lagi. Dan dalam kata-kata itu terkandung semua yang telah saya pikirkan sepanjang perjalanan pulang tanpa perlu latihan apapun. Karena kebenaran tidak memerlukan latihan, hanya keberanian untuk diucapkan. Dia Anindira terdiam sejenak dan saya melihat sesuatu yang kompleks melintas di matanya. Seperti proses seseorang yang telah mempersiapkan diri untuk satu arah percakapan tetapi mendapati percakapan itu bergerak ke arah yang memang ia bayangkan namun tetap mengejutkan ketika diucapkan dengan suara nyata. Ia berkata bahwa ia adalah karyawan di rumah saya, bukan sebagai argumen untuk menolak, melainkan sebagai fakta yang harus diletakkan di meja karena ia terlalu jujur untuk mengabaikannya. Saya menjawab bahwa saya tahu hal itu dan bahwa hal itu penting. Dan justru karena itu saya tidak akan memintanya tetap sebagai karyawan sambil mengabaikan apa yang sedang terjadi. Karena itu akan tidak jujur dari pihak saya dan ia tidak pantas diperlakukan dengan ketidakjujuran. Dia Anindira menatap saya lalu bertanya apa yang sebenarnya saya tawarkan. Dan dalam nadanya tidak ada ironi, melainkan pertanyaan nyata dari seorang perempuan yang perlu memahami dengan jelas apa yang sedang ditawarkan sebelum mengambil keputusan apapun. Saya terdiam sejenak memikirkan jawaban yang tepat lalu mengatakan bahwa saya menawarkan agar ia tidak mengundurkan diri hari ini. Agar kami memiliki waktu untuk benar-benar berbicara bukan sebagai atasan dan karyawan melainkan sebagai dua orang. Dan setelah itu ia bisa memutuskan dengan tenang apa yang benar-benar ia inginkan. Dia Anindira menatap karpet sejenak lalu kembali menatap saya. Saya punya ibu dan adik perempuan yang bergantung pada gaji saya, kata dia Anindira dengan objektivitas khasnya. Menempatkan realitas di depan karena memang itulah dirinya. Saya menjawab bahwa hal itu tidak akan berubah apapun keputusan yang ia ambil. Bahwa jika ia memilih pergi saya akan membayar 3 bulan kompensasi tanpa perdebatan, dan jika ia memilih tetap tinggal maka gajinya akan tetap sama sampai ia benar-benar memutuskan apa yang ia inginkan, tidak ada tekanan ke arah manapun. Dia Anindira menatap saya lama, ada bobot nyata dalam hal yang sedang ia pertimbangkan dan saya menghormatinya. Ia bukan perempuan yang mengambil keputusan secara impulsif, melainkan seseorang yang berpikir dan mempertimbangkan bukan karena dingin melainkan karena tanggung jawab, karena ia tahu setiap pilihannya membawa konsekuensi yang melampaui dirinya sendiri. Tiba-tiba ia meminta saya menceritakan tentang Mira Kartika, dan saya terkejut dengan arah percakapan itu tetapi tidak dengan cara yang negatif. Ada kepedulian dalam pertanyaannya, seolah ia ingin memahami keseluruhan sebelum memasuki bagian apapun. Saya terdiam sejenak lalu mulai bercerita tentang Mira Kartika dengan kejujuran yang selama ini hanya saya berikan kepada sangat sedikit orang sejak kepergiannya, tentang bagaimana kami bertemu, tentang 7 tahun bersama, tentang kehamilan yang direncanakan dan diinginkan, dan tentang masa pasca melahirkan yang menjadi peristiwa paling tak terduga sekaligus paling menghancurkan yang pernah saya alami. Saya juga bercerita tentang bulan-bulan pertama merawat anak kembar tanpa kehadirannya, tentang malam-malam terjaga bersama 2 bayi yang menangis bersamaan dan rasa sakit yang tidak memiliki alamat pasti. Tentang perasaan bahwa melanjutkan hidup adalah satu-satunya pilihan namun melanjutkan itu membutuhkan usaha yang jauh lebih berat dari yang pernah saya bayangkan. Dia Anindira mendengarkan semuanya tanpa menyela, dengan kemampuan mendengar yang jarang dimiliki orang lain. Ketika saya selesai, ia mengatakan bahwa saya menjalani bagian itu dengan sangat sendirian. Bukan sebagai penilaian melainkan sebagai kenyataan, dan kata-kata itu menyentuh saya di tempat yang tidak pernah saya duga.
Saya mengakui bahwa memang saya melaluinya sendirian. Bahkan karena pilihan saya sendiri. Karena saya pikir itu akan lebih mudah begitu. Dia Anindira mengangguk pelan dan berkata bahwa ia mengerti. Dan dalam cara ia mengatakannya ada sesuatu yang personal sekaligus pengakuan. Dan saya menyadari bahwa kisah hidupnya memiliki struktur yang sama. Bukan isi yang sama, tetapi struktur seseorang yang belajar memikul semuanya sendirian karena keadaan tidak memberi pilihan lain. Saya dengan hati-hati bertanya tentang ibunya, mengingat ia mengatakan ibunya tetap bersama mereka ketika ayahnya pergi, dan menanyakan sejak usia berapa ia mulai bekerja. Dia Anindira menatap kota melalui jendela ruang tamu sejenak lalu menjawab bahwa ia mulai bekerja sejak usia 14 tahun. Awalnya hanya di akhir pekan lalu bertambah jam kerjanya ketika ia masuk kuliah karena beasiswa tidak menutupi semua kebutuhan. Saya mendengar itu dan membayangkan seorang gadis berusia 14 tahun yang belajar bahwa dunia tidak menunggu siapapun, bahwa seseorang harus bergerak atau tertinggal. Dan bahwa gadis itu kini telah menjadi perempuan yang duduk di hadapan saya dengan keberanian yang sama seperti dulu tetapi kini dengan kejernihan seseorang yang telah melewati cukup banyak hal untuk tahu apa yang ia inginkan dan apa yang tidak. Kami duduk di ruang tamu berbicara jauh lebih lama dari yang direncanakan. Berbicara tentang hal-hal yang belum pernah kami bicarakan sebelumnya. Tentang anak kembar saya namun dengan cara yang berbeda. Tentang apa yang masing-masing dari kami lihat pada mereka. Dia Anindira mengatakan bahwa Raka Mahendra memiliki intensitas emosi yang mengesankan untuk usianya. Bahwa ketika ia bahagia ia sangat bahagia dan ketika ia tidak nyaman ia sangat tidak nyaman tanpa ada titik tengah. Dan bahwa itu akan menjadi kualitas besar ketika ia dewasa tetapi juga akan menuntut banyak dari orang yang merawatnya. Saya mendengar itu dan berpikir bahwa ia telah melihat dalam beberapa bulan sesuatu pada anak laki-laki saya yang bahkan saya sendiri masih belajar untuk pahami. Lalu ia berbicara tentang Larasati Mahendra dengan ketepatan yang sama. Dia Anindira mengatakan bahwa anak perempuan saya memiliki kemampuan observasi yang tidak biasa. Bahwa ia cenderung mempelajari lingkungan sebelum bertindak, membutuhkan waktu untuk percaya. Tetapi ketika sudah percaya maka kepercayaannya menjadi sepenuhnya. Ia bercerita bahwa Larasati Mahendra membutuhkan 2 minggu sebelum mau membiarkan dirinya digendong dan dipindahkan. Tetapi setelah itu tidak pernah lagi menolak. Saya mendengar itu dan menyadari bahwa deskripsi tersebut terdengar sangat mirip dengan Dia Anindira sendiri. Ketika Tania Wulandari keluar dari kamar membawa kedua anak kembar saya karena Raka Mahendra mulai mengeluarkan suara khas yang menandakan kesabarannya telah habis. Sore hari sudah semakin larut dan cahaya di ruang tamu berubah menjadi lebih jingga dan lebih lembut. Ada sesuatu di apartemen itu yang berbeda dari pagi tadi. Sesuatu yang tidak bisa disentuh atau diberi nama dengan mudah. Semacam perubahan yang terjadi ketika 2 orang berhenti berpura-pura tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka ketahui. Tania Wulandari menatap kami berdua dengan ekspresi seseorang yang akan menyimpan pemandangan itu dalam ingatannya. Lalu pergi tanpa perlu diminta. Dengan keanggunan orang yang tahu kapan dirinya tidak lagi diperlukan. Saya tetap bersama anak kembar saya sementara Dia Anindira menyiapkan makan malam mereka. Karena waktu terus berjalan dan rutinitas tetap berlangsung bahkan ketika percakapan telah mengubah segalanya. Saya berada di dapur bersama mereka saat ia memasak. Larasati Mahendra di lantai mencoba membuka laci rendah dan Raka Mahendra di pangkuan saya masih memegang apel. Ada sesuatu yang terasa sangat berbeda berada di sana dibandingkan sekadar tinggal di apartemen itu. Biasanya ada perasaan ringan seolah ruangan-ruangan menjadi lebih luas tanpa ada dinding yang benar-benar bergerak. Dia Anindira menyajikan makanan bayi dan ketika ia hendak meletakkan piring Raka Mahendra ke kursi makannya, tangannya lewat sangat dekat dengan tangan saya. Dan tidak satupun dari kami bergerak terlalu cepat atau berkomentar. Tetapi kami berdua merasakannya dan untuk saat itu hal itu sudah cukup. Setelah anak kembar saya selesai makan, mandi, lalu masuk kamar, Dia Anindira menidurkan mereka dengan suara lembut dan lagu tanpa nama yang diciptakan ibunya. Saya tetap di ruang tamu dan ketika ia keluar dari kamar, saya pergi ke dapur dan menyiapkan makan malam untuk kami berdua. Bukan sesuatu yang istimewa, hanya pasta dengan saus dan keju. Saya bukan koki dan tidak berpura-pura menjadi koki, tetapi ada niat yang jelas di baliknya. Ketika Dia Anindira muncul di pintu dapur dan melihat 2 piring sudah tersaji di meja sementara saya masih mengaduk saus, ia berhenti sejenak dan berkata bahwa saya tidak perlu melakukannya. Dan saya menjawab sederhana bahwa saya ingin melakukannya. Ia kemudian duduk di meja dan saya duduk di seberangnya dan kami makan bersama untuk pertama kalinya.
Kami makan dan berbicara. Dan ada sesuatu yang benar-benar berbeda dalam berbicara dengannya tanpa filter peran masing-masing. Ia memiliki pendapat kuat tentang hal-hal yang tidak saya duga, memiliki pandangan politik yang terinformasi dan terstruktur, memiliki humor kering yang muncul pada kalimat yang tepat dan membuat saya tertawa dengan cara yang sudah lama saya lupakan. Dan ketika ia santai ia tertawa dengan cara yang berbeda. Bukan senyum terkontrol seperti saat bekerja melainkan tawa yang lebih terbuka dan benar-benar miliknya. Saya menyimpan setiap detail itu seperti seseorang yang menyimpan sesuatu yang tahu akan ia butuhkan untuk diingat nanti. Setelah piring-piring dicuci dan dapur kembali rapi, ia mengambil tasnya dan kami berjalan menuju pintu apartemen seperti yang kami lakukan setiap hari. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda pada momen perpisahan itu. Ada beban dari semua yang telah dikatakan dan semua yang masih belum terselesaikan. Ia berdiri menghadap pintu sementara saya berdiri satu langkah di belakangnya. Lalu ia berbalik dan mengatakan bahwa ia membutuhkan beberapa hari untuk berpikir. Saya menjawab bahwa saya mengerti. Ia menambahkan bahwa ini bukan tentang apa yang ia rasakan, melainkan tentang apa yang masuk akal, dan saya mengatakan bahwa saya memahami perbedaannya. Ia menatap saya sejenak dengan tatapan yang sekaligus menilai dan mengakui. Lalu ia pergi. Saya tetap berdiri di depan pintu yang telah tertutup selama waktu yang tidak sempat saya hitung. Selama 3 hari berikutnya dia Anindira datang dan pulang seperti biasa. Seragam rapi, rambut disanggul, tepat waktu, rutinitas anak kembar saya tetap sama, percakapan tentang mereka juga tetap sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda di ruang di antara kata-kata kami. Ada kesadaran. Ada 2 orang yang mengetahui apa yang mereka ketahui dan memilih menghormati waktu yang ia minta. Saya tidak menekan, tidak membuat komentar yang bisa terdengar seperti tekanan, tidak memandangnya dengan cara yang melampaui batas yang ia izinkan sejauh ini. Ada pengendalian diri yang nyata, bukan pertunjukan rasa hormat melainkan rasa hormat yang sungguh-sungguh. Dan ia menyadarinya, saya tahu ia menyadarinya karena ada sesuatu dalam cara ia menatap saya di akhir setiap hari yang berbeda dari saat ia datang. Pada sore hari ketiga saya berada di kantor ketika menerima pesan dari Tania Wulandari bahwa dia Anindira menelepon dan meminta berbicara dengan saya melalui telepon kantor, bukan ponsel. Sama seperti pertama kali ia menelepon untuk memberitahu bahwa Larasati Mahendra demam. Saya langsung mengambil telepon dan menelepon balik. Ia mengangkat pada dering kedua. Saya menyebut namanya dan ia menjawab dengan sopan bahwa selamat sore, Pak Rangga Prasetyo. Dan ada sesuatu dalam nadanya yang berbeda, bukan gugup melainkan mantap. Ia bertanya apakah ia bisa datang ke kantor sebelum pulang besok karena ada sesuatu yang ingin ia serahkan secara langsung. Saya berhenti sejenak lalu menjawab tentu, tanpa menanyakan apa itu, tetapi jantung saya berdebar dengan cara yang sudah lama tidak saya rasakan. Malam itu terasa panjang, bukan karena kecemasan buruk melainkan karena harapan yang nyata. Saya tinggal di apartemen bersama anak kembar saya setelah Tania Wulandari pulang, memandikan mereka, menidurkan mereka, lalu duduk lama di kursi ruang tamu memikirkan apa yang mungkin akan ia bawa. Ada 2 kemungkinan dan keduanya berat. Ia bisa saja membawa surat pengunduran diri. Mungkin ia memutuskan bahwa yang paling masuk akal adalah pergi dan memulai dari awal tanpa kerumitan dari semua yang telah terbentuk di antara kami. Dan saya akan menghormatinya karena saya sudah berjanji dan karena menghormati adalah satu-satunya cara untuk menjadi orang yang ingin saya jadikan diri saya. Atau ia bisa membawa sesuatu yang lain dan saya juga akan menghormatinya. Tetapi dengan cara yang sama sekali berbeda. Keesokan harinya kantor terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Rapat pagi berlalu, makan siang berlalu, sore pun dimulai dan pada pukul 3:20 interkom resepsionis memberitahu bahwa ada tamu untuk saya. Saya turun sendiri alih-alih memintanya naik, dan menemukan dia Anindira menunggu di lobi. Ia mengenakan pakaian kerja tetapi bukan seragam, celana panjang gelap dan blus sederhana, rambut diikat namun tidak dalam sanggul seperti saat bekerja. Ada sesuatu dalam posturnya, postur seseorang yang telah mengambil keputusan dan berdamai dengan keputusan itu apapun isinya. Kami menuju ruang rapat kecil di lantai bawah yang kosong. Ia duduk, saya duduk di seberangnya. Ia meletakkan tas di pangkuannya dan mengeluarkan sebuah amplop, tetapi amplop itu bukan yang saya bayangkan. Lebih kecil dan terbuat dari kertas biasa.
Ia menaruhnya di meja di antara kami dan mengatakan bahwa ia telah mendaftar program kuliah hukum malam di universitas dekat rumahnya. Kelas dimulai bulan depan pada malam hari dan Sabtu pagi. Saya menatap amplop itu lalu menatapnya kembali. Ia menjelaskan bahwa ia perlu memberitahu saya secara langsung karena hal itu akan mengubah jadwal kerjanya dan ia perlu tahu apakah kami bisa menyesuaikannya. Ada jeda, lalu ia menambahkan dengan objektivitas khasnya bahwa alasan ia memutuskan tetap tinggal bukan seperti sebelumnya, melainkan tetap tinggal sambil kami berdua perlahan dan jujur mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di antara kami. Saya terdiam sejenak lalu mengatakan bahwa jadwal bisa kami sesuaikan dan itu bukan masalah. Dalam kata-kata itu ada banyak hal yang tidak perlu saya jelaskan lebih jauh, karena dia Anindira mampu menangkap setiap lapisan makna. Sama seperti saya yang perlahan belajar memahami lapisan-lapisan dalam dirinya. Ia lalu tersenyum dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bukan senyum profesional saat bekerja atau senyum ringan ketika anak kembar saya melakukan sesuatu yang lucu. Melainkan senyum seseorang yang akhirnya merasa berada di tempat yang tepat setelah lama berjalan tanpa tahu arah pasti. Saya berpikir bahwa senyum itu adalah hal paling jujur yang pernah saya lihat dalam waktu yang sangat lama dan saya akan melakukan apapun yang perlu dilakukan agar dapat terus melihatnya tersenyum seperti itu. Dalam bulan-bulan berikutnya perubahan terjadi secara perlahan, sebagaimana perubahan yang nyata memang terjadi, tanpa dramatisasi mendadak, tetapi dengan konsistensi yang membangun sesuatu yang kokoh. Dia Anindira menyesuaikan jadwalnya, bekerja dari pukul 7 pagi sampai 5 sore lalu langsung berangkat kuliah 3 kali seminggu. Saya mempekerjakan seorang asisten untuk menutupi jam kerja sore, bukan untuk menggantikannya melainkan agar ia tidak perlu memilih antara pekerjaan dan pendidikannya. Awalnya ia menolak, mengatakan bahwa saya tidak perlu melakukan itu, dan saya menjawab bahwa itu keputusan sebagai pemberi kerja. Lalu ia menatap saya dengan tatapan yang menandakan bahwa ia tahu alasan itu lebih dari sekadar formalitas dan ia memilih menerimanya. Meski begitu saya mulai pulang lebih awal pada hari-hari ketika ia harus berangkat lebih cepat, bukan karena rencana yang disengaja, melainkan terjadi begitu saja dan akhirnya menjadi kebiasaan. Kami makan malam bersama ketika anak kembar saya sudah tidur, tidak setiap malam, tetapi dengan keteraturan yang semakin terasa. Ia bercerita tentang perkuliahannya, tentang teman-teman sekelasnya, tentang seorang dosen hukum perdata yang mengatakan sesuatu yang membuatnya berpikir sepanjang minggu. Ada energi dalam dirinya ketika berbicara tentang kuliah yang berbeda dari apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Seolah ia sedang menjadi dirinya yang lebih utuh, bergerak menuju sesuatu yang sempat terhenti lama lalu akhirnya kembali berjalan. Saya mengamatinya dengan perasaan bahwa sesuatu yang langka sedang terjadi, perasaan berada di dekat seseorang yang sedang menjadi semakin lengkap, bukan karena saya melakukan sesuatu yang besar, melainkan karena ruang yang saya berikan memungkinkan hal itu terjadi. Suatu Sabtu pagi, 3 bulan kemudian, saya masuk ke ruang tamu dan menemukan dia Anindira bersama Raka Mahendra dan Larasati Mahendra di atas karpet. Pemandangan itu hampir sama dengan hari pertama ketika saya datang lebih awal dan berhenti di lorong. Larasati Mahendra duduk di pangkuannya sementara Raka Mahendra berdiri di sampingnya dengan tangan bertumpu pada lututnya agar tidak jatuh karena minggu itu ia mulai belajar berjalan sendiri. Dia Anindira memegang buku hukum terbuka di depannya, berusaha membaca sambil menopang Larasati Mahendra dengan satu lengan dan tetap waspada pada Raka Mahendra dengan lengan lainnya. Pemandangan yang terasa sangat tidak mungkin sekaligus sangat nyata. Saya mengambil buku itu dari tangannya tanpa berkata apa-apa. Ia menatap saya. Lalu saya duduk di karpet di sampingnya dan mulai membacakan keras-keras paragraf yang terakhir ia baca. Tentang tanggung jawab perdata, teksnya padat dan serius. Ia memandang saya sejenak dengan ekspresi terkejut, kemudian ekspresi itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kejutan. Menjadi pengakuan, seolah melihat seseorang memilih untuk hadir sepenuhnya melebihi apa yang pernah diminta. Raka Mahendra kehilangan keseimbangan dan jatuh pelan ke karpet, menatap langit-langit sejenak dengan wajah serius sebelum memutuskan bahwa semuanya baik-baik saja lalu duduk kembali. Sementara Larasati Mahendra mengeluarkan suara kecil yang terdengar seperti komentar penuh penilaian. Dia Anindira tertawa dan saya pun ikut tertawa. Kami saling memandang di tengah tawa itu dan dalam tatapan tersebut tersimpan seluruh hal yang telah kami bangun selama berbulan-bulan. Karpet hari pertama, catatan kecil bergambar dinosaurus, klausul kontrak yang ia tunjukkan,
balkon dengan rambutnya tergerai, makan malam pasta sederhana, amplop pendaftaran kuliah, hari-hari yang berjalan lambat dan hari-hari yang terasa cepat, keheningan, percakapan, pilihannya untuk tetap tinggal, dan pilihan saya untuk tidak lagi lari dari apapun yang layak diperjuangkan. Saya menutup buku itu dan dia Anindira tetap menatap saya. Sementara Larasati Mahendra kembali menarik rambutnya dengan keseriusan ilmiah yang sama seperti biasanya. Dan Raka Mahendra menemukan buah yang jatuh dari keranjang buah di lantai lalu merasa puas dengan temuannya. Di dalam apartemen itu ada ketenangan yang bukan berarti ketiadaan sesuatu, melainkan kehadiran sesuatu, ketenangan dari sebuah tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya benar-benar hadir sepenuhnya. Saya menatap dia Anindira dan mengatakan hal paling sederhana sekaligus paling jujur yang sudah lama saya pikirkan, bahwa saya merasa bahagia, bukan karena semua masalah telah selesai atau karena segalanya menjadi mudah, melainkan karena kini ada sesuatu dalam hidup saya yang sebelumnya tidak ada, dan keberadaan hal itu mengubah kualitas dari segala hal lainnya. Dia Anindira mendengarnya, terdiam sejenak sambil memeluk Larasati Mahendra. Lalu berkata bahwa ia juga merasakan hal yang sama dengan objektivitas khasnya untuk hal-hal penting. Tanpa hiasan kata, tanpa berlebihan, hanya kebenaran yang diucapkan secara langsung. Anak kembar saya tetap bermain di atas karpet tanpa menyadari apapun. Sinar matahari sore masuk melalui jendela ruang tamu, dan apartemen yang selama 8 bulan penuh terasa sunyi dengan cara yang menyakitkan akhirnya menjadi sunyi dengan cara yang tidak lagi menyakitkan.